Selamat siang, selamat bergabung untuk semuanya. Mungkin sebagian sudah ada juga yang bergabung di hari Sabtu lalu. Kali ini kita bertemu kembali. Dan supaya waktu yang 1 jam ini cukup puas untuk kita tanya jawab dengan narasumber, saya langsung panggilkan saja narasumber kita siang hari ini, yaitu Profesor Dr. Hardiono D. Pusponegoro, sebagai konsultan saraf anak di Klinik Anakku Check My Child. Dan beliau juga dari tadi sudah hadir dan sudah bergabung dengan kita. Halo Prof, selamat siang. Prof. Halo. Oh, mungkin Prof. Hardiono sedang mempersiapkan perlengkapannya supaya lebih maksimal lagi untuk sesi seminar online siang ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung, selamat siang untuk 137 sekian, nanti akan jumlahnya akan juga terus bertambah. Bapak Ibu semuanya di ruang seminar online kali ini. Tema kita kali ini adalah kejang demam apakah perlu obat, dan untuk sesi tanya jawab nanti silakan yang menggunakan laptop atau menggunakan handphone, silakan diklik tanda mengacungkan tangan, itu yang akan kita beri kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Bagi yang ingin menulis pertanyaan melalui chat juga tidak apa-apa, nanti saya coba lihat pertanyaan yang sesuai tema akan diangkat juga dan akan dijawab oleh narasumber. Oke. Halo, Prof. Hardiono, Opa Yoni, apakah sudah bersama kita? Baik, kita tunggu sekali lagi. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang nanti belum terjawab atau yang masih ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengunjungi website anakku.id. Jadi gunakan fitur tanya ahli dengan melakukan register terlebih dahulu. Ajukan saja pertanyaannya, kita akan coba semaksimal mungkin untuk menjawab semua pertanyaan, dan itu dijawab langsung oleh ahli, tim ahli dari Anakku. Sudah ada 148 orang yang masuk dalam ruang seminar online. Bisa dengar nggak saya ngomong? Baik. Nah, sudah hadir bersama kita Prof. Hardiono. Halo Prof, selamat siang. Selamat siang. Siang Prof. Oke, langsung saja Prof dengan materi kejang demam apakah perlu obat siang ini. Silakan Prof. Selamat siang teman-teman semua, ibu-ibu, bapak-bapak, pasien-pasien. Semoga masih tetap betah di rumah ya. Jangan bosan dulu. Gimana lagi nih? Bentar, saya nyari filenya dulu. Kelihatan nggak filenya? Ini. Oke. Kelihatan ya? Ya, Prof, lihat. Suara bagus. Suaranya? Benar. Suaranya oke, Ria? Oke. Videonya udah. Ya. Videonya udah ya. Hari ini kita akan bicarakan, sebelumnya begini dulu. Jadi semasa kita mesti di rumah terus, saya juga nggak boleh masuk kerja karena umur saya sudah lebih dari 65. Kemudian saya juga tidak bisa praktek, nggak bisa menerima pasien. Terpaksa lah kita isi dengan acara-acara seperti webinar ini. Moga-moga sambutannya cukup baik, kita bisa teruskan jadinya. Beberapa hari sekali kita masukkan. Yang akan kita bicarakan biasanya tentang perkembangan anak, keahlian saya, kemudian tentang autis, ADHD, tentang kejang demam, tentang epilepsi, dan macam-macam. Sementara kita campur-campur saja, mana yang kita mau bicara, kita bicara ya. Hari ini kita bicara tentang kejang demam nih. Kejang demam ini
pasti di antara ibu-ibu dan bapak-bapak ini pernah mengalami anaknya terkena kejang demam. Kelihatannya serem sekali sih. Kalau anak itu kejang kan nggak napas, dia biru, dia kelojotan gitu. Pasti semuanya panik. Tapi sebetulnya kejang demam ini merupakan suatu gangguan pada anak yang tidak susah-susah amat sih. Nanti kita lihat ya, apakah dia berbahaya apa tidak. Terus seringkali juga kita temukan diberi obat apa tidak, ya kita mesti lihat. Kita akan bicarakan tentang ini, jenis-jenisnya kejang demam, ada yang enteng, ada yang berat. Apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah lah ya. Apa yang dilakukan dokter seterusnya di rumah sakit. Kemudian kita bisa cegah nggak berulangnya kejang demam tersebut ya dengan cara-cara yang sederhana. Orang tua juga sering menanyakan apakah nantinya anak saya ini jadi epilepsi atau bedanya apa dengan epilepsi. Takut sekali dengar diagnosis epilepsi ya. Kemudian anak saya bisa jadi terganggu tidak belajarnya dan lain-lain. Kita lihat ya. Per definisi kejang demam ini adalah kejang yang disebabkan oleh demam. Yang disebut demam itu lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, demamnya ini bukan karena infeksi di otak atau sesuatu di otak, tapi demam biasa. Misalnya demam habis imunisasi, demam sakit tenggorok, demam infeksi virus biasa. Jadi demamnya yang menyebabkan kejang ya, bukan proses infeksinya. Kenapa anak-anak ini bisa mengalami kejang kalau demam? Ya, faktor bawaan genetik juga kuat di dalam kejang demam ini. Jadi sel-sel sarafnya memang tidak tahan terhadap demam. Ya, untunglah bahwa kejang demam ini cuma terjadi pada anak berumur 6 bulan sampai 60 bulan. Jadi 6 bulan sampai 5 tahun. Ya, kalau kurang dari 6 bulan, kita mesti hati-hati ada sesuatu nih. Begitu juga kalau sudah 5 tahun, masih kejang demam, masih step, hati-hati, mungkin ada sesuatu. Ini ada dua jenis sebetulnya kejang demam. Yang satu kejang demam sederhana atau simple febrile convulsion. Ya, ini kejangnya dua sisi begini, ya, nggak boleh sebelah ya, dua sisi. Waktunya sebentar saja, kurang dari 15 menit. Lebih dari 15 menit itu kita sebut sebagai kejang yang berlangsung cukup lama. Kalau lebih dari 30 menit, kita sebut sebagai status epileptikus, jadi kejang yang tidak pasti. Dan biasanya kejang demam sederhana ini tidak berulang, satu hari satu kali saja. Ya. Jadi biasanya anak baik-baik, mengalami panas, panasnya tiba-tiba naiknya tinggi dengan cepat, dan kemudian anaknya kejang. Sebelum 5 menit dia sudah berhenti sendiri kejangnya. Sempatlah orang tuanya jerit-jerit semua ya. Nah, apabila dia, sebentar, saya mati dulu. Apabila dia ada yang aneh sedikit, misalnya kejangnya sebelah, ya, yang satu diam, yang satu bergerak. Ini namanya kejang vokal, satu sisi. Bila kejangnya lebih dari 15 menit, nggak berhenti-berhenti. Bila sehari 2 atau 3 kali berulang, itu namanya adalah kejang demam kompleks. Ya. Jadi kita bedakan yang sederhana dengan yang kompleks. Kemudian, ini kita lihat nih anak yang kejang ya, tentunya serem. Anaknya kelojotan. Ini yang bentuknya kelojotan atau kita sebut sebagai klonik ya. Tapi sebentar, belum sempat dia apa-apakan, dia berhenti sendiri. Ya. Ini juga anak yang kejang. Ya. Belum sempat kita beri obat, dia sudah berhenti. Jadi 1 menit, sampai 1 menit, bahkan orang bilang, cuma setengah menit, dok.
Udah berhenti. Ya. Jadi kalau yang itu nggak apa-apa. Ini ada beberapa kejang demam yang khusus, yang susah diobatin, yang ada risikonya. Kalau kejang demamnya lebih dari 30 menit, ya, status kejang demam, febral status epilepticus. Terus ada anak kejang demam, kemudian kejang tanpa demam, kejang demam lagi, kejang tanpa demam lagi. Ya, bila sudah 2 kali kejang tanpa demam, namanya epilepsi. Jadi grand mal epilepsi, tapi berselang-seling dengan kejang demam, namanya susah nih. Grand mal epilepsi febral seizure plus. Ini ngobatinya agak susah. Faktor keturunannya sangat kuat. Ya. Ada lagi yang namanya Dravet itu. Dravet itu kalau anak umur 3 bulan sudah kejang demam, aduh saya takut dengarnya. Kenapa? Anak 3 bulan sudah kejang demam, biasanya ada apa-apa di kepalanya. Dan seringkali dia memang jadi Dravet ini. Dravet adalah sejenis epilepsi yang susah diobatin. Tapi jangan takutlah, yang ini semuanya jarang ini. Ya. Yang sering tadi kejang demam sederhana, kemudian sebagian kejang demam kompleks. Ini siapa yang cari-cari ya? Nah, apa yang harus kita lakukan di rumah? Ya, apabila anaknya demam, nomor 1 mesti minum yang cukup, karena anak demam itu penguapannya banyak, dia mudah terjadi dehidrasi. Kemudian berikan penurun demam, pasti punyalah. Biasanya 2 yang kita pakai nih, golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Ya, tahu kan ya parastamol tuh banyak obatnya. Cuman yang sering saya lihat dosisnya suka salah memberikannya, suka terlalu sedikit sehingga tidak ada efeknya terhadap demamnya. Biasanya kita mesti hitung bukan mililiternya ya, karena per 1 sendok 5 mili itu miligramnya berbeda-beda. Ada yang bikin 120, ada yang bikin 125, ada yang bikin 160. Ya, kita mesti baca di labelnya. Berapa diberikan parastamol? 10 sampai 15 mili per kilo per kali. Jadi kalau anak ke 10 kilo, ya diberikan 100 sampai 150 kira-kira. Ya, 1 sendok yang 125 lah. Ya, nggak usah persis-persis sama. Parastamol ini memberikannya yang sering salah juga, masa kerjanya pendek, cuman 6 jam. Jadi sebetulnya sehari diberikan boleh sampai 4 kali. Kalau 3 kali nggak cukup. Dok, baru 3 jam, 4 jam, udah naik lagi panasnya. Gimana saya berikan lagi apa enggak? Nah, kita juga punya ibuprofen, ya, cuman saya nggak bicarakan sekarang karena pada saat COVID-19 ini, ternyata ibuprofen merupakan faktor yang tidak baik lah buat kesembuhan pasien-pasien COVID. Kemudian dikompres. Kalau zaman dulu itu anaknya dikompres pakai RS ya, badannya dibasahin RS, jidatnya juga, ketiaknya juga ya. Ternyata itu salah. Kalau anak panas diberikan sesuatu yang dingin, dia jadi menggigil, ya shivering kan. Terus biru mulutnya, ya itu shivering namanya. Kalau Bapak, Ibu sedang sakit demam, mau mandi air dingin apa enggak? Saya rasa nggak ada satupun juga yang mau mandi air dingin ya. Karena kita berasa nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena otak kita menginterpretasi bahwa suhu di luar itu dingin, sehingga kita menggigil. Seperti kita masuk ke lemari es atau ke negara-negara yang dingin. Ya. Jadi yang betul adalah kompres hangat. Nah, kompres hangat buat apa? Otak atau tubuh kita akan memikirkan bahwa di luar itu hawanya lebih panas dari tubuh kita, sehingga kita berkeringat, panasnya turun. Ya, cuman ada pertanyaan yang pasti ibu-ibu nggak bisa jawab, berapa panas airnya? Hangat. Kalau kita baca suam-suam kuku apa sih? Saya nggak tahu tuh. Nah. Jadi sebetulnya kalau kita mau menipu otak atau tubuh kita, kita mesti berikan air hangat yang lebih panas dibandingkan suhu tubuhnya. Sehingga tubuh berpikir bahwa di luar itu panas, kemudian dia berkeringat. Ya. Bu, boleh diselimutin nggak anaknya? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Ya.
boleh diselimutin, tapi kalau sudah, kan sama juga kalau diselimutin jadi panas, kita berkeringat. Kalau sudah berkeringat, dibuka selimutnya. Kalau selimutnya nggak dibuka, seperti ayam kita masukkan ke microwave, itu jadi matang. Ya. Jadi boleh selimut, tapi begitu berkeringat, buka. Boleh mandi apa enggak? Boleh, air hangat, ya nggak apa-apa. Ini kok ada yang nyeret-nyeret ya? Nah, kalau di rumah anaknya tiba-tiba kejang, apa yang mesti kita lakukan? Berteriak-teriak, meminta bantuan boleh, tapi kalau berteriak sampai nggak tahu apa yang mesti dilakukan, ya janganlah. Ini ada yang untung nih, bahwa 80-90% kejang, jadi hampir semuanya ya, akan berhenti sendiri tanpa apa-apa sebelum 5 menit. Ya, kita belum sempat ngapa-ngapain, dia berhenti. Tapi kalau 5 menit nggak berhenti, harus dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena dia bisa jadi, nanti jadi 10 menit, jadi 15 menit, jadi 30 menit, otaknya rusak. Ya. Kalau anaknya kejang, miringkan saja. Miringkan tuh maksudnya supaya kalau dia muntah, tidak terhisap lagi. Bajunya dilonggarkan, kemudian nggak usah dipegangin ya, bergerak-gerak itu. Dia bisa patah itu kalau ditahan. Kemudian juga yang sering saya lihat, anaknya kejang demam nggak apa-apa, bangun terus main-main lagi, tapi jari ibunya yang hampir buntung gitu. Karena dimasukin ke dalam mulut ya. Jangan masukkan jari masukkan sendok atau benda keras. Ada pasien kejang demam biasa datang ke rumah sakit dimasukkan spatel besi itu, kejang demamnya sembuh, giginya patah 2 ya. Jadi sayang gitu. Nah, kalau ibu punya, masukkan diazepam, obat yang masuk ke anus itu boleh. Sebetulnya boleh nunggu 5 menit, nggak berhenti baru kasih diazepam. Tapi saya rasa nggak ada lah ibu-ibu mau menunggu sampai 5 menit. Pegangin obatnya, lihat jam, oh belum 5 menit, jangan kasih dulu. Nggak bakal berani begitu ya. Jadi berikan aja boleh. Diazepam boleh diulang kalau kejangnya belum berhenti setelah 5 menit. Tapi kalau sudah 2 kali pakai diazepam tidak berhenti kejangnya, harus ke rumah sakit. Ini diazepam tahu ya? Kayak gini ini bentuknya. Kalau dia kejang, ini ambil, simpan dalam lemari es kan, jangan di freezer ya. Buka tutupnya, kemudian anaknya miringkan, buka anusnya, kita masukkan aja. Sampai masuk ke dalam juga nggak ada apa-apa di anus, boleh-boleh aja, nggak usah takut. Terus disemprotkan, semprotnya jangan malu-malu gini ya, semua seret. Terus dirapetkan anusnya, ini cabut. Kita pegang terus, jangan dilepas nih, tungguin 2 menit, 3 menit. Kenapa? Kalau kita lepas, dia keluar lagi cairan. Ya. Biasanya pakai ini sih. Nah, sekarang kalau kita bawa dia ke rumah sakit, bila kejangnya lebih dari 5 menit, bila kejangnya 2 kali, kita bawa ke rumah sakit ya. Biasanya kalau dia masih kejang sampai di rumah sakit, itu kan udah sampai 15 menit, 30 menit. Pasti dipasang infus, diberikan obat pengganti kejang lewat infus ya. Tapi kalau kejang udah berhenti, anaknya baik-baik saja, dokter akan mencari penyebab demamnya, bukan penyebab kejangnya ya, penyebab demamnya. Apakah ini ada infeksi di otak atau tidak? Biasanya 2 yang kita takut tuh, meningitis, radang selaput otak, atau encephalitis, radang otak ya. Bedanya apa? Kalau meningitis ini anaknya kalau di gini kaku kuduknya ya. Kemudian kalau ininya masih terbuka, ubun-ubunnya dia akan menonjol, anaknya tetap tidak sadar. Nah, untunglah bahwa risiko meningitis pada kejang demam itu sangat kecil. Kemungkinan salah diagnosis ya. Anak kejang demam ternyata meningitis. Kalau kejang demamnya sederhana, itu 0% yang meningitis. Jadi nggak ada yang meningitis lah, diagnosisnya gampang. Tapi kalau kejang demamnya kompleks, lama, vokal sebelah atau berulang, itu ada risiko sampai 0,9% salah diagnosis sebagai meningitis. Ya. Kalau encephalitis sih, biasanya anaknya tetap nggak sadar, kemudian kaku begini ya semuanya ya. Menakutkan.
Dua-duanya ini ada vaksinnya ya. Jadi jangan lupa dilengkapi vaksin meningitis itu ada HIB waktu anaknya bayi, terus ada yang satu lagi PCV, ya harganya mahal tuh 1 juta. Vaksin encephalitis juga ada buat Japanese encephalitis vaksin. Ya. Nah ini yang susah nih di rumah sakit. Kalau dokternya ragu-ragu dia meningitis apa bukan, dia harus dilakukan fungsi lumbal namanya. Jadi diambil cairan dari tulang punggungnya. Ini biasanya kita berantem dulu sama orang tua nih. Orang tuanya dengar diambil cairan, takut. Ini sama juga tekniknya dengan ibu-ibu mau melahirkan. Ditusuk di situ. Nggak susah sih prosedurnya dan biasanya nggak ada efek samping apa-apa. Tapi ini kalau ragu-ragu harus dilakukan untuk membuktikan dia meningitis apa bukan. Nah, beberapa rumah sakit terlalu agresif. Anak kejang demam dilakukan EEG, bahkan dilakukan CT scan. Ya, nggak perlu. Kalau kejang demam sederhana, sama sekali nggak perlu di EEG, nggak perlu di CT scan. Ya. Diperiksa yang lain-lain, darah segala juga buat apa? Nggak usah juga. Ya, jadi tidak ada pemeriksaan yang penting pada kejang demam yang sederhana ya. Yang sederhana tadi sebentar, kejangnya umum dan tidak berulang. Tapi kalau kejang demamnya kompleks, kita minta EEG biasanya dilakukan. MRI perlu apa tidak atau CT? Janganlah ya. Itu hanya kalau dia ada kejangnya vokal sebelah atau anaknya ada gangguan. Anaknya takut terus, nggak sadar-sadar, itu kita kadang-kadang minta MRI dan CT. Kalau boleh pilih MRI sama CT, pilih mana? CT lebih murah, cepat, tapi tidak menggambarkan jaringan otak dengan baik. Ya, kalau buat otak lebih bagus dengan MRI. Cuman mahal dan prosedurnya lama. Nah, kerugian yang besar juga pada CT, itu sudah ada penelitiannya bahwa anak-anak yang di CT scan itu risiko tumor otak akan meningkat nanti di masa dewasanya. Ya. Jadi jangan gampang-gampang CT scan-nya kalau nggak perlu. Bagaimana biar tidak datang lagi kejang demam ini? Udah pulang ya, pulang dikasih nasihat, Bu, kasih obat panas, kalau panas dikompres. Beberapa dokter atau aturan dari saraf anak di Indonesia masih boleh kasih 2 obat ini nih. Dikasih dia spam, dimakan kalau panas saja, atau dikasih klobasam, dimakan kalau panas saja. Ya. Ini bisa mengurangi kejang demam lagi ya, 44%. Jadi anak demam, dikasih obat ini dengan penurun panas, nggak jadi kejang demam. Ya. Cuman dua-duanya ini ngantuknya agak dahsyat sih. Ya, sehingga banyak yang tidak suka memberikannya. Saya sendiri prefer dan di seluruh dunia juga hal ini sudah mulai ditinggalkan, memberikan dia spam bila anak demam. Ya, cuman aturan yang masih berlaku di Indonesia masih boleh bila dokternya ingin memberikan. Ya. Nah ini juga jadi pertanyaan nih, dok, apa anak saya mesti makan obat terus-terusan apa enggak? Apa waktu demam aja? Paling enak kan waktu demam dikasih penurun panas, kompres, nggak jadi kejang ya. Tapi ada beberapa yang harus makan obat terus-terusan selama 1 tahun. Beda dengan epilepsi ya. Kalau epilepsi kan sampai 2-3 tahun. Kapan dikasih obat 1 tahun? Kalau kejangnya sebelah. Ya, ini kejang, ini diem. Kenapa? Biasanya kalau anak-anak kejang sebelah begini, di otak bagian yang lain berlawanan itu ada sesuatu yang bikin dia lebih mudah kejang. Kalau kejangnya lama, lebih dari 15 menit, aduh ini lama nih, nanti kalau datang lagi kejang demamnya, kan risiko berulangnya cukup besar. Kalau datang lagi jadi kenapa-kenapa nih, boleh makan obat 1 tahun. Atau anaknya memang sudah ada gangguan saraf, misalnya cerebral palsy, lumpuh, misalnya hidrosefalus, dan lain-lain. Lihat, indikasi makan obat selama 1 tahun cuma sedikit ya, tidak banyak. Dan ini pun kita rundingkan dulu untuk meruginya dengan ibunya.
Nah, tidak langsung dikasih obat. Pakai obat apa? Biasanya cuma dua yang bisa. Obat kejang kan banyak, tapi yang bisa untuk kejang demam cuma dua. Satu asam valproat, ya ibunya tahu kan namanya Depaken atau Velepsi. Kemudian yang kedua fenobarbital atau luminal. Luminal ini kedua obat ini dia akan menurunkan risiko kejang demam. Tapi efek sampingnya ada juga lah sedikit-sedikit ya. Efek samping valproat lebih ringan dibandingkan fenobarbital. Biasanya kalau makan valproat kita mesti cek darahnya 3 bulan, 6 bulan sekali, SGOT, SGPT untuk melihat ada gangguan fungsi hati apa tidak. Banyak tidak yang hatinya terganggu, tidak. Seumur hidup saya cuma lihat yang ada gangguan fungsi hati itu yang berat satu orang. Itu pun digabung karena dia digabung dengan obat-obat TBC yang juga mengganggu fungsi hati. Luminal saking murahnya nggak dibikin lagi, pabrik males bikinnya, nggak ada untungnya ya. Kemudian juga ini anak umur 2 tahun biasanya nggak mungkin berani begini ke dokter ya. Ini naik ke meja begini. Luminal sangat bikin hiperaktif, bahkan dimakan 3 hari dia sudah hiperaktif. Luminal bikin belajarnya juga agak sulit. Jadi sekarang udah susah lah, kalau nggak perlu benar jangan dikasih luminal, kasih valproat aja. Nah, anak ini setelah pulang nantinya jadi apa? Ibu-ibu untung nih, penelitian banyak sampai ratusan anak, tidak ada yang meninggal karena kejang demam, tidak ada yang jadi bodoh karena kejang demam, ya, tidak ada yang jadi cacat, lumpuh atau lumpuh gitu karena kejang demam. Jadi kejang demam ini nggak bikin apa-apa dah. Ya. Cuman ada beberapa yang perlu diperhatikan. Kalau kejangnya lebih dari 30 menit, namanya status ya. 30 menit, biasanya memorinya terganggu. Kemudian diperiksa MRI, ada juga gangguannya. Tapi untungnya gangguan ini juga tidak permanen. Jadi kesimpulannya, kejang demam nggak bahaya ya buat masa depan anak. Ada orang cerita, satu kejang begini, 1000 kali 1000 sel saraf rusak, nggak benar itu. Ya. Nah, cuman susahnya apa? Sekali dia kejang demam, dia mungkin datang lagi kejang demamnya. Ya, berapa banyak? Kira-kira 30-35% kejang demam lagi, kejang demam lagi. Ya, ya nggak apa-apa. Sama juga penata laksanaan seperti itu. Cuman ibunya mesti ngerti, sampai umur anaknya 5, itu dia masih bisa mengalami kejang demam lagi. Nah ini yang ibu-ibu takut nih, dok anak saya jadi epilepsi apa bukan? Ini epilepsi apa bukan? Bukan, ya. Kita akan cerita epilepsi besok ya. Tapi ada risikonya jadi epilepsi, nggak banyak, sekitar 2-12% anak ini udah kejang demam, atau kejang tanpa demam, jadi epilepsi. Risikonya kecil, 2-12%. Jadi kesimpulannya, sebagian besar kejang demam nggak bahaya dah. Nah, biarpun kelihatannya serem, tapi nggak bahaya. Kecuali kalau dia berlangsung lebih dari 15-30 menit ya. Jangan cepat-cepat minta EEG, CT, atau MRI. Kalau dia kejang demamnya sederhana, simple, febrile convulsion, nggak perlu apa-apa nih, tidur aja di rumah sakit. Nanti kalau demam lagi tinggi, ibunya takut kejangnya berulang lagi gimana? Ya masuk rumah sakit aja dulu sehari, ditunggu demamnya turun, baru pulang lagi. Ya. Cuman kalau kejang demam kompleks, yang lama, yang sebelah, atau yang berulang, kita mesti hati-hati meningitis atau encephalitis, dan kita perlu pemeriksaan EEG. Makan obat atau tidak, kita nilai, kita diskusikan dengan ibunya secara individual, tidak sama rata semua. Prognosis ini kemungkinan jangka panjangnya kalau kejang demam sederhana sih sangat baik, nggak ada apa-apa seperti anak biasa saja. Kejang demam kompleks juga baik biasanya, kecuali pada kasus-kasus tertentu.
Mungkin itu yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi besok tentang epilepsi ya. Sekarang waktunya untuk berdiskusi. Silakan nanti Ibu moderator memimpin diskusi. Baik, terima kasih Prof. Hardiono. Bapak Ibu semuanya, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sebisa mungkin tanya jawab langsung, jadi bisa langsung lebih interaktif dengan Prof. Hardiono. Tetapi bila ada yang ingin menulis pertanyaan melalui chat, tidak apa-apa. Nanti saya akan lihat pertanyaan yang sesuai dengan tema atau topik hari ini, kita akan coba jawab. Ibu Leni? Ya. Halo Ibu Leni? Ibu Leni Puspita? Halo, Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang. Saya itu kan anaknya autis. Nah, dari umur 0 sampai 60 bulan itu tidak pernah kejang. Memang anak saya kalau demam itu tidak pernah kejang. Nah, waktu itu kejang itu kira-kira dia itu umur 4 tahun. Jadi ya tanpa demam. Memang seperti yang dokter bilang tadi itu kejangnya kejang yang sederhana lah, yang tidak kompleks, yang tidak sampai 30 menit, hanya lebih kurang 15 menit. Nah itu berulangnya tuh lama dok, dan terakhir itu pada waktu dia umur 11 tahun. Nah pas umur 11 tahun dia kejang tanpa demam, itu posisinya lagi tidur dianya. Saya bawa ke rumah sakit. Biasanya gitu kan, memang kalau seperti kata dokter, setelah dia sadar lalu dia muntah dan itu tidak masalah lagi gitu. Tapi kan saya berpikirnya ini ada apa gitu kok. Memang sih periode waktunya tuh lama dok, nggak lebih dari setahun lah gitu. Misalnya nggak per 1 minggu atau per 2 minggu gitu. Ini tuh terakhir itu saya ke dokter dan dokter ahli saraf anak. Terus dokternya bilang, ibu di EG katanya gitu kan. Tapi karena anak saya tidak bisa di EG, tidak bisa diam, dokter ahli sarafnya yang akan melakukan EEG-nya bilang ya udah Bu, nggak usah di EG katanya. Kita observasi aja selama 6 bulan katanya gitu kan, observasi selama 6 bulan. Nah kalau memang 6 bulan itu tidak ada kejang katanya, itu berarti tidak apa-apa gitu. Saya sih percaya, soalnya kan diagnosa dari yang ahli gitu ya dok ya. Tapi saya tuh masih curious, itu penyebab kejangnya itu apa gitu loh dok. Gini Bu, kalau anak ibu kan udah 11 tahun masih kejang. Ya. Nomor 2 dia kejang bukan didahului demam kan, lagi tidur. Betul. Jadi namanya bukan kejang demam ya. Ya. Sebetulnya besok kita akan bicarakan topik ini. Karena kalau seseorang mengalami kejang spontan 2 kali atau lebih di hari yang berbeda, nah, minta maaf, itu namanya sudah masuk ke epilepsi. Ya. Kalau anaknya ada autis, itu risiko menjadi epilepsi naik 5-6 kali lipat dia bandingkan anak lain. Terkenanya sering waktu kecil, 2-3 tahun, atau waktu deket-deket remaja. Ya, nah, polanya memang selalu begitu. Apakah ada pengobatan khusus? Ya enggak, sama aja seperti mengobati epilepsi biasa. Gimana ngobatinya, Bu? Kalau ini kejang lagi 6 bulan kemudian, nggak perlu obat apabila kejangnya nggak terlalu serem. Ya. Jadi walaupun namanya epilepsi, kalau jarak antara kejangnya 3 bulan sampai 6 bulan, lebih malah dok, tahun lebih malah. Iya, nggak usah obat Bu. Oh baik dok. Kenapa kita kasih obat anaknya kan nggak kejang? Kita senang, mungkin kita pikir efek obat, padahal belum waktunya aja dia kejang itu. Jadi kalau jarak antara kejang lebih dari 6 bulan, nggak usah pakai obat. Baik. Terima kasih dok. Ya. Prof, ini ada pertanyaan tertulis juga melalui chat. Kita baca satu ya, Prof ya? Boleh. Oke. Pertanyaannya singkat sekali. Prof, apakah benar anak laki-laki lebih beresiko untuk kejang demam dibanding anak perempuan? Kayaknya enggak, sama aja. Ibu Dinda Yulia, jawabannya sudah didapat ya?
tidak benar anak laki-laki lebih beresiko untuk kejang demam daripada anak perempuan. Jadi sama ya Prof ya, kemungkinannya ya. Baik, terima kasih. Satu penanya lagi Prof dari Ibu Natasha sebelum kita tutup. Silakan, Ibu Natasha. Ya, siang Prof. Ya. Siang. Prof, ini anak saya itu sekarang umur 13 bulan. Waktu umur 10 bulan dia itu kejang demam pertama sekitar 2 menit suhunya 39 Prof. Dan itu diopnam. Diberikan waktu di IGD itu diberikan stesolid. Kemudian diopnam selama 2 hari ya. Kemudian Prof pada yang umur 11 bulan berulang kembali kejang kedua itu pada suhu 38 Prof. Nah itu kan sebelumnya karena sudah pernah kejang diberikan penanganannya itu untuk pertama paracetamol, kemudian kalau sudah di atas 38 itu puyirvalisan B Prof. Nah itu belum sempat saya berikan. Nah tapi itu nggak diopnam. Kemudian selang 1 minggu dari kejang kedua itu Prof dia 38 suhu 38 lagi itu sudah kayak menunjukkan udah mulai agak tegang gitu Prof. Jadi langsung saya berikan paracetamol plus puyirvalisan B. Nah, apakah itu penanganannya sudah benar, Prof? Sama untuk kasus anak saya ini yang sudah 2 kali dalam 2 bulan itu apakah masih masuk kejang sederhana begitu, Prof? Terima kasih. Jadi yang namanya valisan B itu sama juga dengan diazepam, cuman itu merek dagang lah. Benar, jadi boleh dikasih. Anak ibu sering lagi. Boleh dikasih, nggak apa-apa. Dikasih valisan B. Oh gitu ya, Prof. Berarti dicampur berbarengan dengan paracetamol nggak apa-apa ya, Prof, kalau sudah 38 ya? Nggak apa-apa. Oh gitu. Dan tuh masuk kejangnya? Hari pertama jadinya. Oh gitu ya, Prof. Oke. Dan itu masih masuk kejang demam sederhana atau bagaimana, Prof, kalau udah Pokoknya berulang? kalau dia panas, 38, dia kejangnya nggak sampai 5 menit, kejangnya umum, ya tetap namanya kejang demam sederhana. Gitu ya, Dok, Prof ya. Namanya sederhana ya. Tapi kalau dia sering nih, 4 kali setahun, 5 kali setahun, kalau sifatnya enteng-enteng begitu tetap sederhana. Tapi udah mesti jadi kita pikirin nih, aduh Bu, kok kejangnya sering banget nih ya. Kejang demamnya sering. Yang kejang demam yang biasa paling-paling setahun 2 kali dah. Ya, kalau udah 5, gitu ya. Pikir juga, mesti diskusi. Ini apa perlu obat lain apa enggak? Oh ya Dok, berarti untuk kasus anak saya ini belum perlu ya Prof kalau untuk EEG atau semacamnya gitu ya Prof? Baru 3 kali kan? Baru 2 kali Prof. Baru 2 dalam 2 bulan. Udah jangan sampai panas anak. Iya Prof. Iya sih nggak pengen juga Prof panas. Jangan pikirin yang susah dulu. Iya. Oke Prof. Ya. Baik, terima kasih Bu Natasha. Ya, makasih. Oke, Prof, kita sudah 1 jam lebih bersama, jadi kayaknya kita sudah harus akhiri sesi yang hari ini untuk kita bertemu kembali di sesi besok tentang epilepsi. Terima kasih, Ya, Prof. Diono. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sudah ikut seminar ini. Moga-moga ada manfaatnya, dan kalau memang merasa ada manfaatnya, boleh di komen ke WhatsApp pendaftaran itu, bilang kenapa daripada saya nganggur nih, kerja enggak, praktek enggak, udah bikin begini aja. Kalau bermanfaat, kalau ibu-ibu nggak mau, ngapain sih dokter nih ngomong-ngomong aja nih, ya udah nggak usah gitu. Oke, ya. Pasti bermanfaat, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Sampai bertemu besok. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya ingatkan setelah sesi ini besok kita mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang mendaftar juga, kita besok bertemu kembali dengan sesi tentang epilepsi pada anak dapat disembuhkan di jam yang sama, yaitu jam 1 siang sampai jam 2. Jadi silakan yang belum mendaftar, silakan mendaftar dan kita bergabung kembali untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab dan yang masih ingin mengajukan pertanyaan secara tertulis mungkin bisa mengunjungi website anakku.id. Di situ ada fitur tanya ahli dan nanti kita akan konsultasikan pertanyaan Bapak dan Ibu kepada para ahli yang ada di anakku.id. Nanti kita jawab melalui website. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap di rumah saja karena besok meskipun dari rumah kita tetap bisa berkumpul kembali di ruang seminar online.
seperti sore hari ini. Sampai bertemu kembali di sesi esok hari, yaitu tentang epilepsi pada anak dapat disembuhkan. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.